Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini 24 Januari 2023, kami sedang berada di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi untuk menanyakan terkait ibadah haji yang naik pada tahun ini 2023 ini. Berikut laporannya. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menurunkan biaya haji tahun 2023 ini sebesar 30% dibandingkan tahun lalu. Namun, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji Indonesia tahun 2023 naik drastis. Mengapa demikian? Berikut ini penjelasan terkait naiknya biaya ibadah haji oleh Kementerian Agama Kota Bekasi. Ya, memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan untuk BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji tahun ini mengalami kenaikan yang cukup drastis ya, karena memang didasari kondisi dolar yang meningkat dan biaya-biaya yang ada di komponen ibadah haji pun mengalami kenaikan. Namun kami atas nama Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh mengharap ya bijak jangan sampai kenaikan ini hampir 100%. Oleh karena itu kami berharap atas nama Forum KBIHU Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kota Bekasi berharap untuk menyesuaikan dulu ya, karena kondisi jamaah pun saat ini sudah gelisah, resah ya, karena memang kondisi ekonomi yang belum stabil setelah pandemi sekarang ini. Sekali lagi ya, mudah-mudahan mulai dari Presiden ya, wabil khusus Komisi 8 yang sekarang ini ditugasi untuk menyesuaikan biaya haji ya, agar kalau memang pun ada penyesuaian atau istilah kenaikan ya jangan terlalu drastis. Harapan kami ya nggak jauh 30% ya sampai 40%, seperti itu. Ya jelas ya, kami atas nama Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kota Bekasi yang sejak Gusmen ya, panggilan akrab Kementerian Agama, mengusulkan ada kenaikan ya, di masyarakat sudah resah gelisah ya, gejolak ya. Bisa saja mungkin menarik ya BPH yang sudah disetorkan atau menunda ya, karena belum cukup dana untuk keberangkatan tahun ini. Dan setiap KBIHU sekarang ini yang khususnya di Kota Bekasi ya berharap ya menyesuaikan aja dulu ya dengan kasus ini sekarang ini, kenaikannya jangan sampai 100%. Hari ini aja kami menghadap Kasih Haji Kota Bekasi untuk meminta lah, untuk menyampaikan juga agar tidak ada kenaikan atau menyesuaikannya jangan terlalu tinggi, karena di masyarakat sudah resah gelisah ya. Ya mungkin ya insya Allah dengan bahasa yang santun, yang bagus, yang menyampaikan kepada pihak-pihak terkait agar ya tidak ada kenaikan yang selalu drastis lah, seperti itu. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya dengan lobi Kementerian Agama dan sudah disetujui oleh Kementerian Haji Arab Saudi ya. Alhamdulillah insya Allah tahun ini kuota sudah normal kembali ya, sebanyak 230.000, dan untuk haji reguler sekitar 203.000-an ya. Ini alhamdulillah ya, dan insya Allah pun tahun ini tidak dibatasi usia ya, artinya dari usia-usia lanjut yang tahun 2022 tertunda karena penyelesaian pandemi, insya Allah tahun ini usia 65 tahun sampai ke atas insya Allah akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama insya Allah. Ya ini karena memang kemarin Kamis yang lalu ya, rapat Kementerian Agama dengan Komisi 8 ya, mungkin belum ada sosialisasi ya tentang adanya rencana kenaikan ini ya, makanya insya Allah hari ini pun mungkin atau kemarin
pihak-pihak terkait, wabil khusus Kementerian Agama sudah mengadakan sosialisasi. Dan untuk Jawa Barat, insya Allah hari ini akan mengadakan sosialisasi tentang penyesuaian atau kenaikan biaya haji tahun 2023. Insya Allah kami juga diundang, akan siang ini pukul 10 akan berangkat ke Kanwil atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung, insya Allah. Alhamdulillah dengan program Kementerian Agama ya, masalah bimbingan ibadah haji atau disebut manasik haji, program Kementerian Agama dan program forum ya sejalan, yaitu bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Artinya untuk menyampaikan kepada calon-calon tamu Allah ya, wabil khusus masalah ibadah haji diadakan ya sepanjang tahun, bukan hanya saat jamaah porsi yang masuk berangkat. Ya, hal ini agar jamaah siap ya, wabil khusus di bidang ibadahnya. Nah, karena jangan sampai nanti pas pelaksanaannya masih banyak yang belum paham tentang tata cara ibadah haji. Ini harapan kita sekali lagi ya, agar yang jamaah sudah tertunda ya dari 2020, 2021 dan 2002, baik yang porsinya sudah lunasi dan usia lanjut padahal porsinya masuk, nah ya kami berharap ya tidak nambah lagi gitu, karena mereka sudah ngantri hampir 10 tahun lebih seperti itu. Jangan sampai ada ya nambah lah atau tambah biaya lagi gitu, kasihan mereka semua. Bahkan mereka mohon maaf, mungkin kalau nambah lagi ya nggak siap berangkat tahun ini, bisa saja mereka mungkin menarik biaya hajinya seperti itu. Alhamdulillah ya, Kementerian Agama memang sekarang terus bergerak cepat setelah diumumkan kuota normal ya dari Kementerian Agama. Setelah hasil pertemuan dengan Kementerian Arab Saudi, seluruh Kementerian Agama baik tingkat pusat, wilayah, daerah ya sudah merekrut calon-calon petugas haji ya, dan sekarang sudah mengadakan seleksi seperti itu. Iya, kami mohon kepada seluruh calon tamu Allah, wabil khusus jamaah haji yang kuotanya tertunda tahun lalu, dan insya Allah juga ada penambahan kuota tahun ini karena kuota normal. Kami mohon untuk tetap tenang dan bersabar. Insya Allah ya, pemerintah kita mulai dari pemerintah pusat, Kementerian Agama, wakil rakyat semuanya ya akan bisa memahami kondisi jamaah tamu Allah tahun ini ya, agar ya penyesuaiannya bertahap atau kenaikan secara bertahap, jangan terlalu drastis 100% seperti itu. Dan mudah-mudahan jamaah tetap tenang, bersabar. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita, orang-orang yang sabar, dan insya Allah akan memenuhi panggilan Allah tahun ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terdengar informasi tentang masalah kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang cukup tinggi. Kami dari KBIHU Assalam melihat seperti ini rasa prihatin, karena kita melihat bagaimana kemampuan masyarakat yang mereka sudah menanti dan melihat beberapa tahun lalu yang berjalan, di mana dari 25 juta setor awal mereka tidak banyak menambahkan untuk pelunasan. Bahkan di tahun yang lalu, tahun 2022, setelah COVID itu, biaya yang sudah terlunasi tidak ada tambahan. Mungkin oleh jamaah mempunyai praduga kalau toh nambah barangkali tidak terlalu besar sehingga mereka mampu. Adapun dengan peraturan informasi yang baru, walaupun belum diketuk oleh DPR, rasa riskan masyarakat, calon-calon tamu Allah yang akan melaksanakan di tahun ini berangkat. Kenapa? Karena kondisi ekonomi dan persiapan mereka yang barangkali tidak terjangkau dari nilai yang sebesar itu. Seperti itu barangkali gambaran saya. Dengan kenaikan yang cukup tinggi, yang kita khawatirkan ini
kalau mereka tiba-tiba tidak mampu untuk melunasi, terbentur lagi dengan kondisi usia, kondisi kesehatan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin bukan kemaslahatan, tetapi kemudorotan dari faktor usia yang semakin lanjut, kemudian dari faktor kondisi badan yang mungkin bervariasi ya, ada yang muda sakit, ada yang tua seger, tetapi kan mayoritas kalau sudah tua pada umumnya kan kondisi badannya lemah. Kita mohon kepada Kementerian Agama Pusat dan seluruh jajaran yang berkaitan dengan masalah DPR Komisi 8 yang menangani haji, mudah-mudahan mereka tersentuh dengan adanya berita yang seperti ini, agar calon-calon tamu Allah yang sudah rindu dengan Baitullah menanti bertahun-tahun bisa tahun ini melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang terjangkau, seperti itu. Masalah kenaikan yang cukup besar, saya tidak mengatakan kesalahan pemerintah, tetapi dalam perhitungan harus bagaimana menekan biaya perjalanan ibadah haji. Jadi kita harus bisa memanage, bisa melihat persiapan ke depan untuk para calon-calon jamaah yang nantinya setiap tahun ketika mereka berangkat, mereka tidak terbentur dengan biaya yang cukup besar seperti itu. Jadi pakar-pakar ekonomi juga harus memperhatikan bagaimana haji ke depan, karena haji bukan baru ada. Haji sebelum nenek kita ada, sudah ada, bahkan menangani haji ini bukan kali yang pertama setiap tahun. Mudah-mudahan mereka nanti akan berpikir yang lebih luas, lebih cerdas ke depan, supaya tetap ketika keberangkatan tidak ada kendala-kendala yang signifikan seperti itu. Sementara ini barangkali ya calon-calon jamaah haji kan tidak semua orang yang memang berwawasan. Informasi itu ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya kira seperti itu. Tidak semua calon-calon tamu Allah. Bahkan kalau kita melihat mayoritas calon-calon tamu Allah itu adalah dari orang-orang pedalaman yang kurang banyak memahami tentang masalah informasi. Sehingga ketika nanti akan diumumkan dengan nilai yang tinggi, kaget mereka seperti itu. Karena sosialisasinya barangkali kurang. Bukan sosialisasi kurang, artinya mereka kurang paham tentang arti sosialisasi masalah haji. Sementara kuota oleh Kementerian Haji Saudi akan mengembalikan secara utuh, artinya kembali kepada 100% dari kota-kota yang sudah berjalan di masa-masa lalu. Kalau memang kuota untuk Indonesia kan kurang lebih sekitar 221, itu semua baik yang reguler maupun yang plus, kurang lebih 221 se-Indonesia. Sementara bimbingan manasik ya kalau dari tingkat kota memang belum ada. Adapun dari KBIHU insya Allah, karena sudah terlihat jamaah yang akan berangkat, mudah-mudahan di awal bulan Februari ini akan dimulai di tingkat KBIH insya Allah. Tadi juga saya sudah tegur kapan akan direkomendasi, insya Allah di bulan awal Februari insya Allah, seperti itu. Kalau jamaah ini kan belum deal tentang harga ya, berapa sih sesungguhnya kalau bahasa BPIH dulu kan ONH ongkos naik haji, diganti dengan BPH biaya perjalanan ibadah haji. Malah pertama diganti dengan nama BPH supaya jangan naik,
ternyata naik-naik juga, sama aja UNA dengan BPIH. Ya itu nanti kita lihat bagaimana perkembangan, kapan akan dimulai setelah ada kesepakatan dari Komisi 8. Saya kira itu.